Sesosok mayat wanita tanpa identitas ditemukan di semak-semak di Garut, Jawa Barat. Ya pemirsa, saat ditemukan kondisi mayat tertancap bambu di bagian tubuhnya. Warga Sucinaraja, Garut digegerkan dengan penemuan sesosok mayat wanita tanpa identitas di semak-semak. Dari video amatir, kondisi mayat wanita tersebut tertancap sebilah bambu di bagian tubuh korban. Mayat wanita ini tepatnya ditemukan di bantaran Sungai Cimalaka, Kampung Muncang Lega, Desa Tegal Panjang, Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut. Jasad wanita ini pertama kali ditemukan warga yang melintas dengan kondisi sudah membusuk. Mengingat lokasi ditemukannya mayat ini di alam terbuka, ya, kemudian juga dilihat dari kontur alamnya yaitu tebing yang licin. Nah, kemudian di lokasi juga memang ada tumbuh pohon-pohon bambu. Nah, jadi memang masih banyak kemungkinan nih, apakah memang ada suatu tindak pidana ataukah suatu kecelakaan. Polisi pun belum dapat memastikan penyebab kematian korban. Tim dari Polres Garut dan Polsek Wanaraja masih lakukan olah TKP dan pendalaman. Dari Garut, Jawa Barat, Isolihin, iNews melaporkan. Polisi menurunkan anjing pelacak untuk menyelidiki pembunuhan 4 orang di Rembang, Jawa Tengah. Polisi mendalami motif dendam pribadi dalam pembunuhan satu keluarga tersebut. Polisi mengerahkan anjing pelacak untuk menyelidiki pembunuhan 4 orang yang merupakan satu keluarga di Rembang, Jawa Tengah. Pengerahan anjing pelacak bertujuan untuk menemukan jejak pelaku yang kemungkinan lebih dari 1 orang. Sugiono, saksi yang sudah 20 tahun ikut membantu korban Anom Subekti menjalankan bisnis gamelan, mengaku melihat sebuah sepeda motor di malam kejadian sekitar pukul 11 malam. Tahunya saya sekitar jam 11 pulang dari sini, 11 malam, dari rumahnya Mas Danang itu ya. Itu ada sepeda motor satu. Iya, helmnya putih. Motornya tahu nggak? Nggak tahu, saya dari arah Pantura ini kok. Saya nggak berani ke situ lah. Soalnya biasa kan kiambake pijet. Kira itu pijet ya? Iya, kira saya pijet. Nah, saya tanya tukang pijet, mau? Enggak. Aku gak dibengi gak kok kono, Mas. Polisi mencari bukti tambahan termasuk kemungkinan pelaku lebih dari 1 orang. Polisi kini mendalami kemungkinan motif dendam pribadi dalam pembunuhan ini. Kita duga sementara itu dendam, karena kenapa kami menyimpulkan dendam? Karena yang menjadi korban yaitu satu keluarga, namun tidak ada barang-barang yang berhasil atau barang-barang yang diambil oleh pelaku. Jadi kesimpulan kami ini adalah dendam yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Informasi dari kepolisian, 2 telepon genggam milik suami istri yang terbunuh, Anom Subekti dan Tri Purwati, dibawa pelaku. Muncul dugaan pelaku berniat menghilangkan jejak komunikasi dengan korban. Tiba di Padepokan Seni Ongkojoyo, iring-iringan mobil yang membawa jenazah Anom Subekti, istri serta anak dan cucunya disambut isak tangis keluarga dan kerabat. Bahkan ayah dari Galih Lintang langsung histeris, putri kesayangannya turut menjadi korban pembunuhan saat berkunjung ke rumah kakeknya untuk merayakan ulang tahun sang nenek Tri Purwati di malam kejadian. Sebelum dibawa ke tempat peristirahatan yang terakhir, 4 jenazah terlebih dulu disolatkan keluarga, kerabat, dan warga sekitar. Keluarga Anom Subekti dimakamkan di Desa Kunir, Kecamatan Sulung, Kabupaten Rembang, yang merupakan tempat kelahiran Anom. Keluarga mengendaki makamnya di Desa Kunir karena asli Desa Kunir. Awal-awal kelahiran Desa Kunir, tapi diturus juga kan hanya Tempat tinggalnya? Iya, gitu. Kalau makam di sini kerabatnya sebelumnya juga ada dimakamkan di sini, Pak? Semua di sini. Semua di sini. Keluarga Pak Subek semua makamnya di sini.
Jenazah Anom Subekti dan istrinya Tri Purwati dimakamkan satu liang, dan di sebelahnya jenazah anaknya Alfitri dan cucunya Galih Lintang juga dimakamkan satu liang. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, belasan anak terjaring razia prostitusi petugas Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Kalimantan Barat. Mereka juga menjalani tes urin untuk mengetahui apakah ada unsur keterlibatan narkotika. Di tengah pandemi, 17 orang nekat terlibat praktek prostitusi di Kecamatan Pontianak Selatan. 10 diantaranya yang terjaring razia petugas Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Kalimantan Barat ternyata masih di bawah umur. Mereka tertangkap ketika sedang menunggu pemesanan dari pria hidung belang melalui media sosial. Bahkan beberapa diantaranya sudah berulang kali terjaring razia prostitusi online. Ada yang sudah 4 kali diamankan, ada yang baru, rata-rata ini baru. Sudah ada ditemukan mucikari atau germonya? Dugaannya? Kami tergantung dari polsek yang lagi mendata. Kalau memang ada data, nanti akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian sesuai tupoksi ini. Petugas kepolisian bersama KPPAD Kalbar juga menemukan barang bukti berupa alat kontrasepsi, baik yang sudah terpakai maupun yang belum terpakai. Jaringan prostitusi online di Pontianak Selatan ini sudah menggurita sejak Desember 2020. Sejauh ini belum ditemukan untuk barang-barang yang terindikasi untuk narkotika, tapi untuk barang-barang yang lain, Bu, ya, yang seperti alat kontrasepsi itu ada di TKP. Sembari menunggu hasil tes urin untuk mengecek apakah ada unsur narkotika dalam kasus ini, anak-anak yang masih di bawah umur akan dititipkan sementara di shelter milik pemerintah kota Pontianak. Sedangkan mereka yang di atas usia 18 tahun akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yunia, iNews melaporkan.